Dan anak Gaia tersebut sekaligus menjadi suaminya Gaia. Halo semua, selamat datang di channel aku. Aku pengen ngasih tahu kalau mungkin beberapa video ke depan akan berisi tentang bagaimana aku bercerita mengenai kisah-kisah mitologi, terutama mitologi Yunani. Pasti dari kalian mitologi Yunani itu udah nggak asing lagi kan? Mitologi Yunani itu berisi tentang kisah para dewa dan juga pahlawan-pahlawan yang dipercaya oleh masyarakat Yunani kuno. Berikut juga dengan kebudayaan serta ritual-ritualnya. Tapi sebelum membahas mengenai mitologi Yunani yaitu dewa dan juga pahlawan-pahlawannya, mari kita mulai dengan pengenalan bagaimana mitologi Yunani itu terjadi. Seperti bagaimana dunia terbentuk. Awalnya dunia itu nggak ada, yang ada hanyalah hampa dan kekosongan. Dan di tengah kehampaan tersebut muncullah chaos atau kekacauan. Dan kekacauan ini muncul bersama dengan Erebus dan juga Nyx. Erebus adalah kegelapan di mana kematian berada, serta Nyx adalah sang Dewi Malam yang misterius. Selain mereka bertiga, nggak ada apa-apa. Kemudian selama waktu berlalu, nggak ada angin, nggak ada hujan, muncullah Gaia. Gaia adalah sang bumi itu sendiri. Jadi bisa dibilang yang muncul itu bumi. Dan bumi atau Gaia ini muncul bersama Tartarus atau neraka dan juga Eros, sang cinta. Balik lagi ke Erebus, sang kegelapan tersebut, ia bertemu dengan Nyx, sang Dewi Malam, dan mereka memiliki dua orang anak. Yang pertama adalah Aether atau atmosfer, dan yang kedua adalah Hemera atau siang. Sementara itu, Gaia, sang bumi, mungkin merasa kesepian ya karena dia sendirian, jadi dia punya ide untuk memiliki anak. Jadi dia hamil sendiri dan memiliki seorang anak yang bernama Uranus. Uranus adalah langit. Dan anak Gaia tersebut sekaligus menjadi suaminya Gaia. Yap, Gaia dan Uranus menjadi sepasang suami istri dan mereka mempunyai anak yang bernama Urea atau pegunungan dan juga Pontos atau lautan. Bersama-sama kedua anak ini mengisi seluruh bumi dengan perairan yang dalam serta pegunungan yang berdiri dengan megah. Keturunan Uranus dan Gaia tidak berhenti sampai situ. Mereka memiliki beberapa orang anak lagi. Yang pertama adalah The Cyclops. Ketiga Cyclops ini bernama Arges, Brotes, dan juga Steropes. Cyclops adalah monster bermata satu yang biasanya kita sering lihat di kartun-kartun anak kecil gitu. Tapi ini monsternya lebih serem lagi. Kemudian setelah itu mereka memiliki tiga makhluk lagi. Mereka adalah The Hecatonchires. Hecatonchires ini adalah raksasa dengan 50 kepala dan juga 100 tangan. Bisa dibayangin seserem apa? Dan kalian bisa nemu banyak gambarnya di Google dan itu serem banget sih. Dan anak-anak mereka yang terakhir adalah 12 Titan. Para Titan yang sangat terkenal itu sampai sekarang. Kedua-belas Titan ini akan aku ceritakan dengan lebih rinci pada video di lain waktu karena cerita mereka cukup panjang dan penting untuk kisah-kisah berikutnya di dunia. Anyway, Uranus, sang bapak ini, si langit, dia tuh benci banget sama anak-anaknya. Dia benci anak-anaknya karena mereka monster yang buruk rupa. Saking bencinya nih, masa Uranus itu masukin lagi anak-anaknya, raksasa yang gede-gede itu, ke rahimnya Gaia, si bumi. Jadi Gaia ini sangat membenci kelakuan Uranus yang memasukkan kembali anak-anaknya ke rahimnya. Gimana nggak benci? Itu aneh banget nggak sih? Dan bikin Gaia kesakitan juga. Gaia pun membulatkan tekadnya untuk mencelakai suaminya. Jadi Gaia yang lagi marah ini membuat sebuah senjata yang sangat sakti. Senjata ini berupa sabit. Konon sabit itu adalah senjata pertama yang pernah dibuat di semesta. Kemudian bersamaan dengan dibuatnya senjata sabit itu, Gaia pun berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku telah membuat sebuah senjata yang sangat kuat. Siapapun salah satu di antara kalian, ambillah senjata ini dan sabet bapak kalian. Aku udah gak kuat lagi." Begitulah kira-kira kata Gaia. Tapi setelah perkataan itu, anak-anaknya malah ciut, mundur. Gak ada yang berani ngelawan bapaknya. Selain karena durhaka, bapaknya kan si langit, besar, kuat, penguasa pula. Tapi berbeda dengan satu orang anak yang paling kecil, si bungsu Kronos, salah satu Titan termuda.
Jadi si Kronos ini dengan gagah berani dia maju ke depan dan dia ambil sabit dari emaknya dan berkata, "Oke, aku aja yang bunuh bapakku." Terus Gaia bilang, "Jangan dibunuh." Terus si Kronos jawab, "Kenapa nggak dibunuh?" Terus si Gaia bilang, "Kalau misalnya langit dibunuh, langit hilang. Terus keseimbangan nggak akan terjadi." Kemudian si Kronos pun bilang, "Oke, lihat apa yang akan kulakukan nanti." Jadi Kronos bersama dengan keempat saudaranya menemui Uranus yang sedang lengah. Jadi keempat saudaranya ini membantu Kronos untuk memegangi bapaknya. Dan keempat saudaranya ini disebut sebagai 4 pilar yang memegangi langit di setiap ujungnya. Ya, seperti itulah perumpamaannya. Jadi selama keempat saudaranya ini memegangi langit, sang bapak Uranus ini, si Kronos yang paling bungsu, dia bawa sabit panjangnya itu dan dia menyabat alat kelaminnya Uranus. Kemudian setelah disabit, Uranus sangat amat kesakitan, tapi Kronos tidak memberi ampun. Dia langsung ambil tuh bapaknya dan dia buang ke Tartarus, ke neraka. Nah, nggak sampai di situ, si Kronos ini gelap mata. Dia ingin menjadi penguasa. Jadi, dia juga mengurung dengan cara melempar saudara-saudaranya yang lain, yaitu para Cyclops dan juga Hecatoncheir. Dia melempar mereka ke Tartarus dan terjebak di sana. Tetapi dia tidak melakukan itu terhadap saudara-saudaranya sesama Titan. Jadi setelah kejadian itu, Kronos pun menjadi penguasa alam sedunia. Kronos menjadi yang paling kuat meskipun dia yang paling muda. Kronos si dewa waktu ini. Tapi di tempat lain ada sesuatu yang terjadi. Alat kelamin Uranus yang dipotong sama Kronos terlempar ke lautan. Dan di sana alat kelamin itu mengapung-apung sampai muncul buih-buih. Dan alat kelamin yang berbuih itu di dalamnya muncullah sang dewi yang amat sangat cantik. Yap, dia adalah Aphrodite, sang dewi kecantikan. Jadi dikisahkan bahwa Aphrodite itu lahir dari alat kelaminnya Uranus bersama dengan buih. Sampai disinilah cerita mengenai terbentuknya dunia dan bagaimana Kronos menjadi penguasa awal semesta menggantikan ayahnya. Semoga kalian suka dengan video ceritaku ini, nantikan ceritaku selanjutnya. See you!